Dominasi dunia digital hari ini menciptakan suatu paradigma baru tentang bagaimana masyarakat era sekarang bisa secara cepat merespon persoalan ataupun fenomena realitas semudah menggerakkan jari jemari pada gadget mereka. Terlepas bahwa masyarakat modern seringkali dipandang sebagai masyarakat depresif dan kelelahan, burnout, di saat yang sama, hadirnya komunikasi digital sepertinya membantu mereka berhadapan dengan kerasnya kehidupan. Hal tersebut nampak pada budaya komunikasi post-ironi, seperti meme dan shitpost. Lalu bagaimana budaya komunikasi post-ironi ini bekerja di era puncak kapitalisme seperti sekarang? Sebelum masuk ke pembahasan, kalian bisa bantu channel ini dengan like dan subscribe, karena masih bakal ada pembahasan menarik melalui teori-teori filsafat lainnya. Terima kasih. Istilah meme sendiri pertama kali muncul di dalam buku Richard Dawkins, The Selfish Gene. Dawkins sendiri mengakui istilah meme merupakan metafor dari kerja virus yang juga bekerja pada gen manusia. Apa yang ingin Dawkins sampaikan melalui meme dan juga sebagai seorang ateis adalah bahwa sejatinya sifat dan kebiasaan manusia yang seringkali dihubungkan dengan kekuatan di luar unsur biologi materialis merupakan kekeliruan. Seperti judul bukunya, manusia sejak hanya sebatas gen, mereka semua sudahlah egois. Tidak ada moralitas murni, melainkan berdasarkan dorongan gen egois manusia. Apa konsekuensi dari adanya gen egois? Hukum alam yang paling radikal. Artinya, gen terkuatlah yang pasti berkuasa dan dengan mudah menyebarkan pengaruhnya pada tataran paling mendasar dari kehidupan itu sendiri. Meskipun istilah gen identik dengan disiplin biologi, namun bagi Dawkins, konsekuensinya jauh lebih luas daripada sebatas ranah materialis. Dalam hal ini, Dawkins menggunakan istilah meme yang bekerja pada tataran budaya dan sosial. Salah satu contoh meme bagi Dawkins adalah agama. Suatu kepercayaan, tidak ada yang bekerja hanya untuk dirinya, akan tetapi selalu ingin mendominasi melalui segala macam cara dan media. Sama seperti semua budaya manusia, budaya yang kuat akan diikuti dan yang lemah akan ditinggalkan. Oleh karenanya, meme yang berasal dari kata mimesis atau tiruan merupakan bagian yang tidak terlepas dari manusia. Bahkan secara radikal bagi Dawkins, manusia tidak lebih dari kumpulan meme yang dia tiru dan ikuti. Sebagai teori di dalam sains, teori Dawkins tentang meme mencoba meradikalisasi naluri manusia, yaitu bahkan sejak tingkat gen, diri manusia sudah dikonstruksi dan tidak bernilai alami, melainkan bersifat mimetik atau tiruan. Satu-satunya yang alami adalah tendensi egois dari setiap gen itu sendiri. Akan tetapi, jika kita menggunakan analisis psikoanalisis Lacan, khususnya tentang apa yang terjadi di dalam budaya komunikasi digital hari ini, apa yang dijelaskan Dawkins masih kurang radikal. Dawkins masih meyakini bahwa genlah yang menjadi pusat sekaligus dasar keberlangsungan kehidupan. Artinya, kontras dengan kerja seleksi alam, gen secara radikal, alami, punya tendensi untuk terus hidup terlepas bagaimana keadaan di luar sana. Gen adalah struktur otentik kehidupan dan akan selalu bersifat egois, setidaknya untuk bertahan hidup. Lacan, di sisi lain, selalu ingin membalik setiap teori yang meyakini adanya struktur otentik suatu objek. Tendensi egois gen pada akhirnya hanya sebatas jouissance atau upaya untuk mendapatkan kenikmatan dan tidak otentik, melainkan simptomatis. Sedangkan apa yang subjek manusia inginkan selalu merupakan keinginan yang lain. Artinya, jika bagi Dawkins manusia ingin hidup karena gen egois, bagi Lacan, manusia ingin hidup karena manusia lain juga menginginkan untuk hidup. Kemudian, apa hubungan antara meme dan analisis Lacan terhadap keinginan atau desire? Kita akan membahasnya nanti. Kita sudah tahu apa itu meme dan bagaimana kerja meme secara teknis menurut Dawkins. Lalu bagaimana dengan budaya komunikasi hari ini yang didominasi oleh meme?
Dawkins sendiri berkomentar pada wawancaranya dengan majalah Wired dengan mengatakan bahwa layaknya virus, meme internet telah membajak otak manusia dan membunuh kreativitas, sehingga pada akhirnya hilangnya makna dan hanya ada pengulangan dan tiruan semata. Pernyataan Dawkins kali ini sangat tepat. Fredric Jameson menyebutnya sebagai pastiche. Jameson mengatakan, semua produk postmodern, dalam hal ini produk kapitalisme, tidak lebih dari sebuah pastiche, yaitu produk tiruan dari apa yang pernah dibuat sebelumnya. Namun, bukan berarti produk demikian tidak punya nilai ekonomi. Sebaliknya, produk pastiche jauh lebih diminati karena lebih mudah diterima dan dikonsumsi tanpa prasyarat pemahaman mendalam tentangnya. Dalam hal ini, nilai makna suatu produk digantikan oleh nilai pasar murni. Produk bermakna tinggi adalah produk yang paling banyak dibeli dan dikonsumsi. Pastiche merupakan cerminan produk hari ini. Saat seseorang akan membeli suatu hal karena orang lain juga membelinya, dan tidak penting apakah produk tersebut mempunyai tujuan khusus atau tidak, selama bisa dikonsumsi dan dinikmati, untuk sesaat itu sudah cukup. Produk pastiche juga seringkali diasosiasikan dengan kematian seni. Seni tidak lagi menjadi media yang menjembatani manusia dengan realitas, melainkan sebatas gratifikasi terhadap yang real. Contohnya jelas pada bagaimana orang-orang era sekarang berhadapan dengan tragedi dan ironi. Mereka tahu setiap hari kehidupan mereka penuh dengan tragedi dan ironi. Namun alih-alih berlomba-lomba berhadapan mencoba memahaminya lebih jauh, kaum modern justru lebih sibuk mencari mekanisme untuk bertahan, atau coping mechanism di dalam dunia yang sedang mencapai akhir. Contoh lain ada pada bagaimana politik bekerja di era sekarang. Bagi Aristoteles, politik merupakan tempat bagi virtue ditemukan bersama-sama dan digunakan untuk mencapai struktur masyarakat yang senantiasa lebih baik. Virtue di dalam politik hari ini adalah kumpulan kritik yang terus-menerus diucapkan, meskipun kita semua sudah tahu sejak ratusan tahun yang lalu. Tragedi dan ironi di dalam ruang politik pada akhirnya menjadi semacam kejutan yang menenangkan sebagai suatu kenikmatan ideologis karena telah mengetahuinya. Media komunikasi baru seperti meme dan shitpost mempertegas struktur pastiche dan runtuhnya makna yang ditunjukkan oleh tragedi serta ironi di sekitar manusia. Oleh karena itu, era sekarang juga disebut sebagai era post-ironi, yaitu ketika segalanya menjadi ironi dan dianggap serius serta penting. Namun di saat yang sama, tindakan dan kebiasaan manusia tidak berubah sama sekali, seolah-olah tidak ada niatan untuk peduli dengan sisi ironis dirinya sendiri. Meme dan shitpost yang diciptakan melalui dominasi gambar dan video dengan sedikit pernyataan ironis tidak lain adalah bentuk kebijaksanaan palsu yang bekerja praktis dan meninggalkan sisi abstrak dan kontemplasi yang mendalam untuk memproposisikan realitas. Zizek secara tidak langsung menyebutnya sebagai word art. Dia saja apa yang seringkali ada di Instagram, Facebook, Twitter, dan berbagai sosial media lainnya. Mereka seringkali memotong kutipan pemikir besar atau sebatas selebriti untuk menjelaskan bagaimana kehidupan. Misalnya seperti, dalam kehidupan kita harus bla bla bla. Hidup terkadang di atas, terkadang di bawah. Akan tetapi kita harus tetap bla bla bla. Pada kerja meme, mereka membuat kata-kata tersebut menjadi sebuah ironi dan komedi. Media meme mencoba menunjukkan ironi di balik komedi, sehingga saat seseorang mengerti maksud pesan yang disampaikan, di saat yang sama, dia akan tertawa untuk menetralkan trauma dari ironi tersebut. Meme memberitahu mereka bahwa meskipun ironi itu real, tidak ada yang bisa mereka lakukan selain tertawa dan jangan menganggapnya terlalu serius. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, saat tragedi dan ironi tidak lagi menjadi sesuatu yang dianggap serius, maka keduanya menjadi komoditas yang bisa dikonsumsi kapan saja, setiap saat tanpa batas. Mark Fisher menyebut hari ini tidak ada yang lebih terasa tidak nyaman dari merasa bosan dan seolah-olah terisolasi dari ruang komunikasi digital.
Orang-orang ingin selalu melakukan dan mengetahui segalanya, setiap saat. Namun karena tidak mungkin menyajikannya secara penuh dalam waktu instan, maka apa yang mereka dapat pada akhirnya adalah wujud dari gratifikasi terhadap objek yang real. Mereka ingin memahami realitas layaknya memesan hamburger dari McDonald's secara instan. Tentu saja, mereka akan gagal memahaminya dan hanya memberi makan egonya dengan ilusi bahwa mereka telah melakukan tindakan revolusioner karena telah mengetahui apa yang sesungguhnya terjadi. Meme dan shitpost hadir persis seperti kerja word art yang memberikan penjelasan praktis dan singkat tentang realitas dengan mereduksi nilai ironi dan tragedi, sehingga yang tersisa hanyalah ruang komunikasi kosong tanpa kedalaman makna. Zizek lebih jauh menyebut tendensi praktis dan instan media hari ini secara ideologis mengajak orang-orang untuk tidak lagi berpikir serius. Apa yang orang-orang perlu lakukan hanya bekerja dan terus mengkonsumsi. Bahkan, tipikal filsafat asketisme, misalnya stoikisme modern, juga berusaha mengatakan hal yang sama untuk tidak banyak berpikir. Meskipun tidak seremeh meme dan shitposting, segala konten yang mencoba mereduksi ruang abstraksi teoritis sebatas pada kerja praktis dan konsumtif merupakan wujud kebijaksanaan palsu yang diperjualbelikan hari ini. Pada akhirnya, meme di era puncak kapitalisme seperti sekarang menjadi opium atau kopium, khususnya bagi mereka yang selalu aktif di dunia digital, internet, para netizen. Mereka menggunakan meme untuk menciptakan jarak ironis terhadap realitas dan memuaskan diri mereka dengan setiap komedi yang dilekatkan padanya. Seperti bagaimana Dawkins menggunakan meme sebagai metafor kerja virus pada ranah kultural, hari ini meme tidak hanya sebatas virus, melainkan gratifikasi atas objek kenikmatan mereka karena tidak mampu keluar dari sebuah sistem yang rusak. Lakang kiranya benar bahwa hasrat diri berasal dari yang lain. Siapa yang lain? Apakah ada orang luar yang mengontrol kita? Bukan manusia, melainkan sosok lain yang lebih besar di sana. Kapitalisme yang berhasrat mengeksploitasi manusia. Melalui meme, ironisnya, setiap mereka tertawa, mereka juga sedang menikmati eksploitasi terhadap diri mereka.